Tes, apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu Febri. Udah bisa dimulai ya, Bu Dia? Siap, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua. Perkenalkan dulu, nama saya Febriani Pratiwi. Biasa dipanggil Febri. Saya insya Allah hari ini akan menjadi moderator di ruang 3 sesi paralel ini. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai alur yang akan nanti kita laksanakan. Yang pertama, mengenai penyampaian materi, kita beri waktu selama 8 menit setiap kelompok. Kemudian nanti saya akan mengingatkan apabila waktu tinggal 5 menit, 3 menit, atau 1 menit, itu akan diingatkan. Yang kedua, untuk sesi tanya jawab itu akan dilaksanakan setelah 3 pemateri. Jadi setelah 3 pemateri baru ada sesi tanya jawab. Nah, kemudian untuk istirahatnya, ini tadi saya dapat kabar dari tim di apa namanya? Silakan untuk memilih apakah istirahatnya kita nanti pukul 12 sampai pukul 13 atau bisa juga presentasi tetap dilanjutkan sampai habis, kemudian baru kita eh, selesai gitu, nggak usah pakai istirahat. Gimana teman-teman, Bapak Ibu, mau istirahatnya tetap terjadwal atau langsung presentasi selanjutnya? Saya serahkan ke Bapak Ibu. Kalau kalau tidak usah nggak apa-apa sih, Bu. Tapi kalau yang lain bagaimana terserah saja. Ya, yang lain gimana? Ada satu pot untuk lanjut ya, Bu. Jadi kita selesaikan sampai habis, baru setelah itu selesai, gitu, nggak ada istilah. Maaf Bu Febri, ibunya sendiri bagaimana kalau lanjut? Jadi artinya kan sholatnya ini terpotong atau bagaimana gitu Bu? Kalau kami kan yang tidak giliran mungkin pada saat azan ya bisalah sholat dulu seperti itu. Jadi moderator kan full ya seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, siap, Pak Ibnu. Insya Allah nanti Bu Febri backup-backupan dengan saya, Pak Ibnu, untuk di ruang 3. Jadi Oh kalau iya, kita mau lanjut, insya Allah bisa. oke, gaspol, Budia Gaspol siap, ya, biar cepat siap. selesai. Betul, betul, Terima kasih Pak Ibnu dan yang lainnya. betul, betul. Betul kata Bu Dia, nanti kita apa namanya, kerjasama lah ya. Oke, kalau seperti itu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk pemateri pertama adalah RIS dengan kode RIS 16. Sudah siap? Baik, sudah jelas Kak suaranya, Ibu? Jelas. Oke, Kepada saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Alhamdulillah. Sudah, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Khafifah Az-Zahra dari Pendidikan Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, izinkan saya di sini memaparkan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Child Learning Science terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi fisika gelombang berjalan dan stasioner. Baik, adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini. Oke, yang pertama yaitu tantangan abad ke-21. Nah, keterampilan abad ke-21 ini menjadi topik yang banyak sekali dibahas dalam dunia pendidikan, di mana dibandingkan dengan masa 20 atau 30 tahun yang lalu, lulusan Indonesia kini itu dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan supaya bisa bersaing di abad ke-21 ini. Nah, di sini peneliti mengangkat keterampilan proses sains sebagai jenis keterampilan yang harus dikembangkan di sekolah
Karena perkembangan sains dan teknologi itu sendiri tidak terlepas dari keterampilan yang diawali dengan keterampilan dasar seperti mengobservasi suatu fenomena yang kemudian nanti dilanjutkan dengan keterampilan yang lebih kompleks. Nah, keterampilan inilah yang disebut dengan keterampilan proses sains. Dan ketika siswa menguasai keterampilan proses sains, itu artinya siswa telah mempelajari keterampilan belajar tingkat tinggi seperti melakukan penelitian dan memecahkan masalah. Sehingga harapannya dengan keterampilan ini siswa dapat bersaing dalam kehidupan yang sesungguhnya nantinya. Kemudian juga sebuah penelitian menunjukkan bahwa keterampilan proses sains itu berhubungan positif dengan prestasi hasil belajar siswa. Di mana siswa yang tidak memanfaatkan keterampilan proses sains itu memiliki kemampuan penalaran yang lebih rendah dan kesulitan dalam memahami konsep, terkhususnya konsep fisika. Dan di sini kita ketahui bahwa rendahnya kemampuan sains di Indonesia itu sendiri itu masih jauh dari kata baik. Ini terlihat dalam hasil The Program for International Student Assessment tahun 2018, di mana Indonesia itu berada di peringkat ke-70 dari 79 negara. Nah, ini masih jauh dari kata baik. Pun kembali lagi ke keterampilan proses sains tadi, perkembangan keterampilan proses sains di beberapa sekolah di Indonesia itu sendiri belum didukung secara maksimal. Ada beberapa faktor, salah satunya yaitu kurangnya ketersediaan sarana prasarana seperti misal laboratorium. Laboratorium tersendiri itu terbatas mungkin karena cukup mahal pengadaannya. Pun jika sekolah memiliki ketersediaan laboratorium, itu biasanya memiliki kendala lain, yaitu pemanfaatan alat dan bahan laboratorium yang belum efektif. Kemudian berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di SMAN 7 Tambun Selatan, itu kami dapatkan hasil bahwa laboratorium di sekolah itu belum memadai, sehingga keterampilan proses sains itu belum dikembangkan secara maksimal. Kemudian berdasarkan hasil wawancara guru fisikanya, itu didapatkan bahwa proses pembelajaran dilakukan masih secara teacher center, di mana metodenya adalah metode ceramah saja. Di mana proses pembelajaran yang membuat siswa itu kurang terlibat aktif, ini akan berdampak pada keterampilan proses sains siswa yang sulit untuk berkembang. Nah, untuk itu guru diharapkan untuk menggunakan model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, salah satu model yang dapat digunakan dan yang kami angkat di sini adalah model pembelajaran Children Learning in Science, di mana pada model pembelajaran ini karakteristiknya adalah siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai materi yang sedang dibahas, kemudian bisa dibandingkan dan didiskusikan dengan pendapat teman-temannya. Kemudian dari persoalan-persoalan yang telah saya sebutkan tadi, inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh model pembelajaran Children Learning in Science terhadap materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner di anak SMA. Begitu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu mengetahui peningkatan keterampilan proses sains siswa yang setelah diberikan perlakuan berupa model pembelajaran Children Learning in Science ini terhadap materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Dan yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui respon siswa terhadap implementasi model pembelajaran Children Learning in Science ini dalam pembelajaran fisika, terkhusus materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Baik, selanjutnya saya jelaskan sedikit mengenai apa itu model pembelajaran Children Learning in Science. Oke, model pembelajaran ini sendiri itu terdiri dari serangkaian tahapan atau sintaks untuk nantinya membentuk proses pengetahuan dalam memori siswa, yang mana tujuannya yaitu supaya pengetahuan yang didapat siswa itu bertahan lama dan bisa menghasilkan perubahan konseptual yang nantinya mendorong siswa agar meningkatkan berbagai keterampilan. Adapun sintaks atau tahapan dari model pembelajaran ini ada 5. Oke, saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama ada tahap orientasi. Nah, di sini siswa memusatkan perhatiannya terhadap fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gurunya membawakan fenomena di awal pertemuannya. Ini tahap orientasinya. Kemudian yang kedua ada tahap pemunculan gagasan. Di sini guru berupaya untuk memunculkan konsepsi awal siswa. Kemudian yang ketiga tahap penyusunan gagasan. Penyusunan gagasan ini tahapan yang berupaya untuk memperjelas dan mengungkapkan gagasan awal siswa tentang materi yang sedang dibahas. Kemudian yang keempat,
Tahapan ini siswa menerapkan konsep ilmiah yang telah dikembangkan melalui percobaan, dan yang terakhir yaitu tahap pemantapan gagasan. Tahapan ini memberikan umpan balik kepada siswa untuk memperkuat konsep ilmiah. Nah, di sini peneliti sendiri sudah mendesain LKPD. Iya, Ibu? Oke. Peneliti sudah mendesain LKPD sebagai pendamping belajar, di mana LKPD-nya sendiri itu sudah disesuaikan dengan sintaks Children Learning in Science dan juga sudah disesuaikan dengan keterampilan proses sains yang kami gunakan. Adapun keterampilan proses sains yang digunakan di sini menurut Fang, yaitu ada meliputi kemampuan mengukur, mengobservasi, mengkomunikasikan, menyimpulkan, mengklasifikasi, dan memprediksi. Baik, kemudian penjelasan mengenai hasilnya. Oke, yang pertama mengenai peningkatannya terhadap keterampilan proses sains siswa. Di sini kita lihat ada diagram endgain. Nah, di sini menunjukkan rata-rata nilai endgain pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana rata-rata endgain kelas eksperimen di sini sebesar 0,83, ini berada pada kategori tinggi, sedangkan pada kelas kontrol itu sebesar 0,63, ini kategori sedang. Jadi berdasarkan perbedaan endgain tersebut, bisa disimpulkan bahwa peningkatan keterampilan proses sains siswa pada kelas eksperimen atau pada kelas yang kita berikan perlakuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol atau kelas yang tidak kita berikan perlakuan model pembelajaran Children Learning Science itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu angket respons siswa. Nah, di sini untuk angket sendiri terdapat 3 indikator yang digunakan. Yang pertama, respons siswa terhadap model pembelajarannya, model pembelajaran Children Learning Science. Kemudian yang kedua, respons siswa terhadap keunggulan model pembelajarannya. Dan yang ketiga yaitu pemahaman materi setelah belajar menggunakan model pembelajaran ini gitu. Di sini didapatkan hasil rata-rata dari ketiga indikator tersebut ada sebesar 62%, artinya siswa cukup tertarik dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning Science ini sendiri pada materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama terdapat peningkatan keterampilan proses sains siswa pada kelas eksperimen, dan yang kedua siswa cukup tertarik terhadap penggunaan model pembelajaran Children Learning Science itu sendiri. Apakah masih ada waktunya? 1 menit lagi. Oke. Mungkin dalam penelitian ini masih beberapa ada kekurangan, dan kami telah memberikan saran atas penelitian yang kami lakukan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk RIS 16 atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke RIS 18. Apakah sudah siap? Baik, sudah siap. Ya, kepada RIS 18 Ya, dipersilahkan. sebentar. Ya, sebentar ya. Ya, oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, perkenalkan nama saya Mulyono dari Prodi Ilmu Komputer UNJ. Nah, pada kesempatan ini kami atau saya mau menyajikan atau mempresentasikan penelitian kecil saja dari ini, pesan dari penelitian yang lebih besar, yaitu mengkaji 2 metode integral numerik, yaitu metode ekstrapolasi Richardson dan metode ekstrapolasi Aitken. Kedua metode tadi sebetulnya itu adalah pengembangan dari metode trapesium, ya, pengembangan dari metode trapesium dengan modifikasi metodenya masing-masing. Nah, untuk metode yang pertama yaitu metode ekstrapolasi Richardson, ya, itu dengan penurunan rumus yang dilakukan maka kita diperoleh persamaan ekstrapolasi Richardson itu rumus integral numeriknya adalah semacam ini. Jadi rumusnya semacam ini, itu metode ekstrapolasi Richardson. Jadi ada IH, ada I2H. Nah, IH itu apa? I2H itu apa?
IH itu adalah rumus trapesium untuk menghitung integral yang diberikan dengan data-data yang diambil itu berjarak H. Demikian pula nanti untuk I2H. Untuk I2H juga demikian, maka nanti titik-titik ataupun data-data yang diambil itu berjarak 2H, dan seterusnya. Itu metode ekstrapolasi Richardson. Lalu yang metode kedua adalah metode ekstrapolasi Aitken, ya. Metode ekstrapolasi Aitken, lalu dengan penurunan rumusnya kita peroleh rumus ekstrapolasi Aitken. Itu rumus integral numeriknya adalah semacam ini. Jadi rumus integral numerik adalah sama dengan IH dikurangi dan seterusnya. Jadi di sini ada IH, ada I2H, dan ada I4H. Jadi nanti kalau di penghitungan metode Aitken, yang IH dan I2H kalau sudah dihitung di metode Richardson tinggal pakai begitu ya. Tinggal menambahi menghitung I4H. Oke. Nah, untuk kedua metode tadi, yaitu baik Richardson maupun Aitken, itu mau dicoba untuk menghitung dua integral ini. Integral yang pertama itu relatif sederhana, ya, jadi masih bisa dihitung secara analitik, ya, dihitung dengan rumus integral biasa, begitu ya. Nah, sehingga nanti yang nomor satu itu kita bisa menghitung berapa besarnya kesalahan, baik kalau dihitung dengan metode Richardson maupun dengan metode Aitken. Lalu kalau yang kedua, sepertinya fungsi yang diintegralkan sudah cukup rumit, begitu ya. Jadi kalau diintegralkan dengan cara analitik, sepertinya kita agak-agak nyerah, begitu ya. Jadi mau tidak mau ini ya dikerjakan secara numerik. Oke, untuk yang pertama kita selesaikan ya. Yang pertama adalah dikerjakan secara analitik. Jadi dikerjakan dengan rumus integral biasa yang sudah dipelajari di SMA ataupun di waktu semester 1 atau semester 2 ya, di kalkulus. Lalu ini dengan metode substitusi kita peroleh hasilnya semacam ini. Jadi ini hasilnya ini adalah ya hasil yang sebenarnya. Ya, ini hasil yang sebenarnya sebesar ini ya, tidak kurang tidak lebih. Lalu kalau dengan metode yang Richardson dan metode Aitken, terlebih dahulu kita hitung nilai-nilai fungsi dari yang diintegralkan tadi. Jadi fungsi yang diintegralkan dalam hal ini adalah E pangkat 0,1 X pangkat 3 kali X kuadrat ya, itu fungsinya. Lalu kita cari nilai-nilai fungsi itu di sejumlah titik dari batas bawah integral sampai batas atas integral, di mana jarak dari titik ke titik berikutnya itu adalah H. Ya, nah, ini kita dapatkan data semacam ini. Lalu dari tabel data semacam ini yang kita peroleh dari Excel, kita bisa menghitung, yaitu tadi bisa menghitung IH yaitu dengan rumus trapesium, di mana jarak yang diambil dari titik ke titik berikutnya itu sejauh H ya, jauh H, sehingga kita dapatkan IH-nya sebesar ini. I2H juga demikian, hasilnya sebesar ini. IH dan I2H sudah diperoleh, maka kita bisa menghitung hasil integral dengan metode ekstrapolasi Richardson dengan rumus ini. Semuanya sudah diketahui ya, dan X-nya adalah sama dengan 2 untuk metode Richardson, diperoleh hasilnya adalah sekian. Nah, lalu karena tadi hasil analitiknya ada, tadi yang kita kerjakan dengan integral biasa, maka kita bisa menghitung besarnya kesalahan. Nah, untuk yang menggunakan H sama dengan 0,25, untuk metode Richardson besarnya kesalahan 16,12%, gitu ya. Lalu di metode metode Aitken, rumusnya ini, IH-nya sudah dihitung, I2H sudah dihitung, tinggal menghitung I4H. Jadi dari data di tabel tadi, kita ambil data-data yang jaraknya itu adalah 4H, maka diperoleh rumus ini, dan hasilnya sekian ya. Lalu berarti kita sudah, kita sudah bisa menghitung dengan rumus Aitken, hasilnya adalah sekian ya, dan besarnya kesalahan adalah sekian, 37,73%. Jadi lebih tinggi kesalahannya dibanding metode Richardson. Lalu untuk yang H0,05, jadi lebih pendek
jaraknya, itu kita peroleh, ini datanya semacam ini, lalu yang metode Richardson hasilnya ini ya, kesalahannya 0,05%, yang metode Aiken 0,26%. Nah, jadi tetap lebih kecil kesalahannya, lebih kecil Richardson dibanding Aiken. Lalu untuk yang H lebih kecil lagi, yaitu 0,025, maka kita peroleh yang dengan metode Richardson itu kesalahannya semakin kecil, lalu yang metode Aiken kesalahannya juga semakin kecil, tapi tetap kesalahannya ini lebih besar dibanding kesalahan yang metode Richardson. Lalu yang soal nomor 2 ini karena fungsi yang diintegralkan cukup rumit begitu ya, lalu maka kita akan saya kerjakan dengan metode numerik saja, yaitu dengan metode Richardson maupun Aiken ya. Lalu kita cari datanya dengan Excel seperti ini. Lah dari data yang diperoleh itu kita bisa menghitung IH, I2H, dan I4H. Maka hasil dengan Richardson hasilnya adalah 346, sekian. Lalu hasil dengan Aiken 346, sekian juga. Nah, kesimpulannya adalah pada nomor 1 tadi yang bisa dikerjakan secara analitik begitu ya, semakin kecil hanya, maka kesalahan metode Richardson dan Aiken juga semakin kecil, tetapi kesalahan metode Richardson itu lebih kecil dibanding metode Aiken untuk H yang sama. Lalu yang ketiga adalah kesimpulan yang ketiga adalah untuk yang soal nomor 2 tadi, untuk hanya tadi adalah 0,05, itu metode Aiken dan metode Richardson hasilnya sama, itu sampai ketelitian 5 angka di belakang koma. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya dengan judul Kajian Metode Ekstrapolasi Richardson dan Aiken, suatu metode untuk menghitung integral tertentu secara numerik. Ya, kemudian kita beranjak ke pemateri selanjutnya, yaitu dengan kode RIS 19. Apa sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Untuk Bapak RIS 19 kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian yang sudah kami lakukan bersama, kemudian mempresentasikannya dan mengelaborasikannya dalam seminar nasional ini. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan hingga kami bisa menyajikan pada siang hari ini. Kami punya penelitian tahun 2003 ini dengan judul Pengaruh Pendamping dan Minat Wirausaha terhadap munculnya ide bisnis wirausaha pada mahasiswa jurusan pendidikan di Universitas Negeri Medan. Ini adalah bagian dari rangkaian penelitian yang kami kembangkan sejak tahun 2021. Sebenarnya di tahun 2023 ini kami fokus menganalisis determinan minat mahasiswa jurusan pendidikan khususnya untuk berwirausaha. Lalu kami punya prospek tahun 2024 mengembangkan model pendampingannya yang tepat untuk menghasilkan mahasiswa yang berminat untuk berwirausaha khusus pada jurusan pendidikan. Lalu tahun 2025 studi intervensi implementasi model akan kami terapkan pada perguruan tinggi lain yang ada di Sumatera Utara. Nah, tahun 2003 ini tetap yang jadi permasalahan kenapa ini kami kembangkan adalah survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2022 masih menyisakan sebuah problem bahwasanya pengangguran terbuka untuk kelompok perguruan tinggi juga masih ada, meskipun memang setiap tahun cenderung mengalami penurunan, tapi memang tidak begitu signifikan proses penurunannya. Meskipun kalah jauh, meskipun lebih rendah daripada pendidikan SMA, SMK, tapi kita menilai perguruan tinggi sebagai salah satu sumber penghasil ilmuwan dan tenaga profesional harusnya sudah bisa memiliki kemampuan-kemampuan secara terperinci dan detail, apalagi di kampus juga diajari. Konon juga pemerintah juga sudah mencanangkan berbagai macam gerakan kewirausahaan
yang itu masuk dalam perguruan tinggi. Sehingga itu benar-benar harusnya jadi satu pemecut agar perguruan tinggi khususnya mahasiswa itu sudah harus mampu menghasilkan wirausaha sebagai alternatif pasca tamat sebenarnya. Nah, problem yang lain adalah mahasiswa dengan jurusan pendidikan pada perkembangannya bekerja seakan-akan hanya terbatas pada lingkup pendidikan saja, guru dan lain sebagainya. Padahal ada opsi lain yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa kita, jurusan pendidikan untuk bisa menjadi profesinya pasca tamat, yaitu menjadi wirausaha atau pengusaha. Dan tentu upaya-upaya itu sudah dimulai, sudah dilakukan sejak mahasiswa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program-program wirausaha nasional yang itu mewajibkan seluruh perguruan tinggi hari ini menjadikan mata kuliah wirausaha sebagai bagian dari terintegrasi di kurikulum. Nah, itu sudah berjalan semenjak tahun 2020-an sudah berjalan, hanya saja memang perlu strategi yang khusus agar mahasiswa-mahasiswa jurusan pendidikan ini memiliki kemampuan, karena memang hal tersebut tidak hanya praktikal, tapi juga teori-teori yang diajarkan di perkuliahan. Nah, kemampuan-kemampuan inilah nanti yang dibutuhkan untuk bisa menjadi cikal bakal produk usaha yang akan dihasilkan mahasiswa. Tentunya adalah dengan cara memunculkan ide bisnis. Oleh karena itu, kita fokus pada penelitian tahun ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran pendamping di level mahasiswa dan minat mahasiswa terhadap munculnya ide bisnis tersebut. Pendamping dalam sini artinya orang, dosen, alumni, atau teman sebaya yang itu menjadi mitra ataupun pemberi informasi terkait dengan komponen-komponen dalam berbisnis. Sementara kalau minat adalah keinginan ataupun motivasi terpendam dalam mahasiswa untuk berwirausaha. Sedangkan ide bisnis di sini adalah kemampuan mahasiswa untuk menuliskan rencana bisnisnya dalam sebuah proposal bisnis. Itu indikator ataupun definisi personal yang kita kembangkan. Metode penelitiannya kuantitatif dengan pendekatan explanatory research dan menggunakan pendekatan survei. Lalu sampelnya adalah seluruh mahasiswa jurusan pendidikan di Fakultas Matematika IPA Universitas Negeri Medan yang sudah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan. Jadi agar standar yang jadi sampel pada penelitian kami adalah seluruh mahasiswa yang sudah mendapat kuliah kewirausahaan. Metode pengumpulan data melalui kuesioner, kemudian analisis data yang kami gunakan adalah menggunakan uji regresi logistik, karena memang kita sudah analisis datanya tidak normal sehingga kita menggunakan uji regresi logistik sebagai alternatifnya. Hasil penelitian kita secara deskriptif Pak, 3 menit lagi. menunjukkan bahwasanya mayoritas mahasiswa kita tidak memiliki pendamping. Kemudian minat berwirausahanya itu tergolong berminat tapi tidak ada pendamping, dan di bisnisnya tidak ada mayoritasnya 50%. Hanya 40% yang sudah memiliki ide bisnis yang tertuangkan dalam proposal. Hasil penelitiannya kita menemukan bahwasanya adanya pendamping dan minat berwirausaha itu berpengaruh terhadap pemunculan ide bisnis pada wirausaha pada mahasiswa kita. Jadi adanya pendamping yang dimiliki sama mahasiswa, kemudian minat berwirausaha itu menguatkan mahasiswa untuk memunculkan ide-ide bisnis sehingga menjadi rencana bisnis pada masa yang akan datang. Perguruan tinggi sebaiknya selain memberikan mata kuliah kewirausahaan juga menyiapkan metode serta role model yang dapat menstimulus mahasiswa untuk tahu tentang mahasiswa. Bisa diambil dari alumni-alumni yang sudah berprestasi dalam wirausaha sebagai role modelnya. Kemudian perguruan tinggi melalui inkubator bisnis atau pusat wirausaha harus mengoptimalkan peran alumni tersebut, dosen yang punya usaha sebagai pendamping wirausaha yang juga intensif mendampingi wirausaha mahasiswa pada saat mata kuliah wirausaha. Itu yang kita sarankan agar model ini nantinya akan kita terapkan pada tahun 2024 untuk jadi pilot project di kampus kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kita akan sesi tanya jawab untuk materi tadi yang telah disampaikan dari RIS 19, RIS 18, dan RIS 19. Saya lemparkan kepada Bapak Ibu semua. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan?
Izin bertanya, Bu. Iya, ada. Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Sebutkan namanya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, nama saya Rifki Gufroni. Izin bertanya untuk presenter yang terakhir, tadi berkaitan dengan ide bisnis di mahasiswa, boleh diinfokan umumnya mahasiswa yang terpikir ide bisnis itu di bidang apa ya? Karena memang mahasiswa terkait untuk bisnis itu masih jarang, tapi ini ada tadi beberapa yang sudah masuk ke ranah ide bisnis dan mungkin ada yang sudah punya bisnis. Umumnya di bidang apa ya? Terima kasih. Langsung Mbak atau gimana? Ya, langsung saja Bapak. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk yang kita jadikan sebagai subjek penelitian kali ini, mahasiswa yang belum punya minat wirausaha, belum punya usaha. Mereka masih menuangkannya dalam proposal bisnis. Ada beberapa yang kita dampingi sudah punya usaha juga dan sudah ada kita tabulasi. Karena memang mayoritas adalah mahasiswa yang memiliki usaha di bidang kuliner. Karena memang snack, kemudian makanan-makanan siap saji itu yang modalnya agak lebih ringan, lebih sedikit. Itu peringkat pertama itu yang paling dominan di bidang kuliner dan pengolahan pangan, tapi yang sederhana. Yang kedua adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki usaha yang bersifat digital online dan cenderung dia sebagai dropshipper ataupun sebagai menampung barang orang lain kemudian menjualnya secara digital. Jadi secara umum dua kelompok besar yang mahasiswa kita yang berminat tadi pun dua kelompok besarnya di bidang itu Mas. Di wilayah kuliner, makanan-makanan sederhana, lalu digital marketing yang menjualkan produk-produk orang lain secara digital baik sebagai dropshipper maupun sebagai penjual ulang produk lainnya. Itu Mas yang paling banyak. Baik, sudah terjawab Bapak Rifki. Baik, memang ini ya sesuai dengan waktu yang tersedia di mahasiswa juga memang nggak bisa terlalu expand. Benar Mas. Nggak bisa terlalu berat mereka kan. Itu udah ada inisiasi ingin berusaha itu udah bagus, menarik. Ya terima kasih Pak Hercules. Sama-sama Pak Rifki. Iya, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mau bertanya. Selanjutnya adalah kelompok PKM 16. Apakah sudah siap? Ya, sudah, Mbak. Sudah, Mbak Febriani. Kepada PKM 16 dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Mau aja tadi sini dong. Saya nggak tahu di mana. Ya, apakah sudah terlihat di layar? Ya. Sudah Pak, sudah. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Universitas Negeri Jakarta kolaborasi dua program studi yakni pendidikan masyarakat dan teknologi pendidikan. Ada Prof. Drotul Yatimah, Dr. Tetep Kustandi, Setiawan Ibu M4, saya sendiri, dan Retno Stari NPD. Terkait dengan pengabdian masyarakat dengan judul penyuluhan tentang pengelolaan desa wisata berbasis teknologi pembelajaran di Desa Wisata Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur di Kabupaten Bogor. Latar belakangnya ada 4 poin, yakni Desa Wisata Sirnajaya itu terletak di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Potensi wisatanya lebih dominan ya, dengan potensi alam, adventure, tourism, panorama alam, air terjun, dan kegiatan yang menarik. Tantangannya, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola desa wisata masih rendah dan minimnya sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung untuk kegiatan wisata. Harapannya dapat menjadi desa wisata Sirnajaya sebagai destinasi wisata andalan. Nah, tujuan dalam penyuluhan ini ada 3
program, yakni yang pertama adalah pendidikan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengelola desa wisata yang berbasis teknologi pembelajaran. Yang berikutnya ada peningkatan kualitas desa wisata, meningkatkan hasil produk desa wisata dengan produk unggulan yakni kopi, hasil olahan kopi, dan perekonomian masyarakat melalui teknologi pembelajaran. Dan berikutnya kemajuan sosial, yakni mendukung pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan maju dan sejahtera. Berikutnya ada metode pengelolaan desa wisata berbasis teknologi pembelajaran. Ada 3 indikator, yakni ada pemanfaatan aplikasi yang dalam hal ini dapat membantu pengelolaan desa wisata untuk memudahkan penyampaian informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal mempromosikan ya potensi wisata. Yang berikutnya ada penyerbaluasan informasi, ini menginformasikan mengenai potensi desa wisata Sirnajaya melalui media sosial dan aplikasi yang dimiliki oleh perangkat desa Sirnajaya. Yang berikutnya ada meningkatkan kualitas produk wisata, dalam hal ini melalui pembelajaran tentang pengembangan produk dan teknologi produksi khususnya di agrowisata kopi. Berikutnya ada kegiatan penyuluhannya, ada workshop pengembangan produk, ada diskusi kelompok, dan juga penerapan teknologi pembelajaran. Dan ketiga kegiatan ini nanti akan saling berkolaborasi dan terintegrasi secara baik dari workshopnya sampai penerapan teknologi baik bagi SDM masyarakat di Desa Sirnajaya seperti itu. Dan juga dibantu dengan beberapa akademisi dari dosen-dosen prodi pendidikan masyarakat dan juga prodi teknologi pendidikan. Nah, untuk tantangan dalam pengelolaan desa wisata yang berbasis teknologi pembelajaran ini ada 3, yakni pertama minimnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mengelola desa wisata masih rendah, yang kedua minimnya sarana dan prasarana, yang ketiga minimnya sumber daya manusia dalam hal bidang teknologi pembelajaran. Nah, manfaatnya nanti akan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan sektor pariwisata, dan meningkatkan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan, dan juga dapat memberikan efek positif ya atau dampak positif terhadap wisatawan luar yang akan menikmati wisata di Desa Sirnajaya. Kesimpulan dan saran, dalam mengelola desa wisata berbasis teknologi pembelajaran diperlukan upaya pengembangan kapasitas masyarakat, perluasan sarana dan prasarana serta tenaga ahli di bidang teknologi pembelajaran. Dengan begitu, pengelolaan desa wisata lebih efektif dan berkelanjutan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu PKM 17. PKM 17, apa sudah siap? Siap, Ibu. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Kepada PKM 17, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKM 17 izin mempresentasikan terkait pendampingan kader Posyandu dalam menstimulasi anak berkebutuhan khusus di Kelurahan Jatinegara Kaum. Izin Ibu Febri dan rekan-rekan, apakah slide-nya sudah terlihat? Terlihat, Bu, terlihat. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya saya mewakili ketua saya Ibu Suprihatin dan anggota yang lainnya yaitu Ibu Leli, Larosa, dan Suarningsi dalam mempresentasikan terkait pendampingan kader Posyandu pada hari ini. Untuk selanjutnya, tempat dan sasaran kegiatan pengabdian masyarakat kita adalah di Kelurahan Jatinegara Kaum yang beralamat di Jalan Badarudin nomor 1, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan target sasarannya adalah kader Posyandu di Kelurahan Jatinegara Kaum. Untuk selanjutnya, latar belakang dari pengabdian ini adalah kader Posyandu yang berada di Kelurahan Jatinegara Kaum selalu berhadapan dengan orang tua dan anak-anak usia dini yang masih belum paham terkait bagaimana memberikan pelayanan dan stimulasi yang baik dan tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Dan juga selama ini mereka selalu memberikan pelayanan kepada orang tua dan anak mereka yang mendatangi Posyandu secara seadanya, tanpa mereka tahu pembekalannya itu seperti apa, dan kemudian bagaimana menstimulasi anak berkebutuhan khusus yang seharusnya.
Kemudian, next, solusi permasalahan yang pertama adalah kami melakukan sharing konsep, di mana di sini kami berusaha untuk menstimulasi anak usia dini yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Di sini pengenalan stimulasi dini yang sederhana dan menyenangkan bagi para kader agar mereka mampu menyebarluaskan pengetahuan dan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini atau penyandang disabilitas pada masyarakat di sekitar lingkungan mereka. Yang kedua, kita juga mengadakan workshop stimulasi anak usia dini berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Pada solusi kedua ini, kami mengadakan workshop selama 2 hari berturut-turut, di mana kami mengundang kader Posyandu dan juga anggota lainnya memberikan arahan terkait bagaimana menstimulasi anak berkebutuhan khusus yang ada di Kelurahan Jatinegara Kaum tersebut yang dilakukan oleh ibu-ibu kader Posyandu. Kemudian selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang kelompok kita lakukan adalah yang pertama dengan ceramah dan tanya jawab, di mana kita memberikan materi di awal, memberikan materi terkait anak berkebutuhan khusus dan menstimulasinya seperti apa. Yang kedua adalah workshop, ketika kami mengadakan workshop dan bisa dibilang seminar kecil gitu ya, terkait dengan bagaimana menstimulasi anak berkebutuhan khusus di Posyandu Jatinegara Kaum tersebut. Kemudian untuk next selanjutnya, luaran dan target dari capaian ini, yang pertama kami membuat kuesioner, nanti akan saya sampaikan hasilnya seperti apa. Yang kedua adalah video pelaksanaan yang di-upload di platform media sosial. Yang ketiga adalah publikasi artikel jurnal terakreditasi Sinta dan juga laporan akhir tertulis. Luaran kegiatan yang pertama dapat dilihat di sini, kegiatan diberitakan di media massa nasional, di pos kota online pada tanggal 27 Juni 2023, dan juga luaran kegiatannya adalah kegiatan dimuat di platform media sosial. Berikut linknya, ini adalah salah satu foto dan bukti kegiatan yang telah kita lakukan dalam memberikan arahan terkait bagaimana menstimulasi anak berkebutuhan khusus yang dapat dilakukan oleh ibu-ibu kader Posyandu di Kelurahan Jatinegara Kaum. Dan untuk selanjutnya adalah evaluasi kegiatan. Ketika kita membuat kuesioner, yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan pelatihan. Ternyata 60,5% ibu-ibu sangat setuju dengan kegiatan ini karena mereka sangat membutuhkan pelatihan terkait bagaimana menstimulasi, bagaimana mendeteksi dini anak berkebutuhan khusus yang ada di Kelurahan Jatinegara Kaum tersebut. Yang kedua, manfaat penelitian yang dirasakan 67,4%. Ibu-ibu sangat setuju, ibu-ibu kader Posyandu sangat setuju terkait bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu mereka terkait stimulasi bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk selanjutnya, ketepatan sasaran pelatihan 51,2% dan 44,2% sangat setuju bahwa pelatihan ini diberikan oleh narasumber yang tepat sebagai sasaran bagi Bapak Ibu kader Posyandu. Kemudian yang keempat adalah kesesuaian materi dengan kebutuhan. Kesesuaian di sini 65,1% para ibu-ibu kader Posyandu setuju bahwa materi ini sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan terkait dengan bagaimana menstimulasi anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang selanjutnya adalah ketepatan sasaran pelatihan, bahwa ibu-ibu 51,2% sangat setuju juga bahwa memang ini sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu kader Posyandu yang ada di Kelurahan Jatinegara Kaum, dan juga kesesuaian materinya juga ini sangat sesuai menurut ibu-ibu di Kelurahan Jatinegara Kaum tersebut, dan mereka sangat butuh materi ini terkait dengan stimulasi bagi anak berkebutuhan khusus yang ada di Kelurahan Jatinegara Kaum. Dan kesimpulannya pada hari pertama, materi yang diberikan adalah konsep-konsep terkait anak berkebutuhan khusus dan bagaimana mengidentifikasi dan juga menstimulasinya. Di sini ibu-ibu kader Posyandu mendapatkan gambaran secara general dan juga spesifik terkait bagaimana mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yang ada di lingkungan mereka dan juga bagaimana cara menstimulasinya. Jadi tidak hanya mengenal, tapi bagaimana cara menstimulasi supaya anak berkebutuhan khususnya dapat berkembang dengan baik. Dan selanjutnya pada hari kedua, materi yang diberikan adalah tentang konseling bagi anak berkebutuhan khusus dan juga praktik mengidentifikasi dan menstimulasi yang dilakukan oleh para peserta dan pembicara. Jadi pada pertemuan kedua tidak hanya sampai di stimulasi saja, tapi kami sampai di tahap bagaimana memberikan konseling
terhadap orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, dan juga bagaimana konseling dilakukan untuk anak berkebutuhan khususnya yang dilakukan oleh orang tua gitu kan ya. Kemudian praktik mengidentifikasinya itu dengan cara seperti apa. Jadi seperti itu kegiatan yang kami lakukan di Kelurahan Jatinegara Kaum terkait bagaimana mengidentifikasi dan menstimulasi anak berkebutuhan khusus oleh ibu-ibu kader posyandu yang ada di daerah tersebut. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kita lanjut ke PKM 18. Apakah sudah siap PKM 18? PKM 18, apakah sudah siap atau belum ada ya? Ada Bu Febri sebentar. Izin tanya, Bu, terkait jadwal presentasinya seperti apa ya, Bu? Iya Pak, tadi sudah disepakati di awal, kita tidak ada isoma, jadi bablas. Masing-masing orang 8 menit untuk presentasinya, lalu per 3 orang akan diselingi pertanyaan untuk 3 pemakalan tersebut. Urutannya? Urutannya ada di matriks Pak, ada di buku abstrak dan juga yang sudah di-share di grup peserta ataupun di akun masing-masing. Nanti mungkin bisa dilihat oleh Pak Rizky. Ya, Bu Febri silahkan dilengkap dulu, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, siap. Berarti selanjutnya untuk RIS 15. RIS 15. Oke, saya itu. Iya, kepada RIS 15 silakan. Baik, terima kasih. Izin share screen. Saya langsung buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semua Bapak Ibu rekan-rekan, saya Rifki Gufroni ingin menyampaikan hasil dari penelitian yang telah disusun dengan judul penerapan design thinking untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam merespon isu energi terbarukan. Ya, topik bahasannya kurang lebih seperti ini. Kita langsung ke bagian latar belakang. Yang pertama, mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu kebutuhan akan dunia pendidikan saat ini dituntut untuk menghasilkan lulusan yang siap mengisi kebutuhan kerja, dan juga siswa yang siap untuk membekali diri dengan penguasaan-penguasaan keterampilan abad 21. Dan di antara keterampilan abad 21 adalah kreativitas. Dan kreativitas dibutuhkan salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Karakteristik masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, ada masalah yang terstruktur dan ada masalah yang tidak terstruktur. Untuk masalah-masalah yang tidak terstruktur, maka penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara sistematis dan dibutuhkan fleksibilitas dalam mencari problem. Oleh karena itu, kreativitas dibutuhkan di dalam menyelesaikan masalah. Dan juga berkaitan dengan hasil evaluasi siswa Indonesia, berdasarkan beberapa penelitian bahwa kreativitas di Indonesia masih tergolong rendah, dan ini dibutuhkan solusi untuk pembelajaran yang meningkatkan kreativitas siswa. Salah satu solusinya yang telah menjadi potensi untuk meningkatkan kreativitas siswa adalah penggunaan pembelajaran dengan pendekatan design thinking. Dan ini bisa menjadi alternatif dalam mengembangkan kreativitas. Karena itu, identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu adalah peningkatan kreativitas siswa di dalam pelajaran kimia, dan kedua adalah bagaimana model pembelajaran pada topik energi terbarukan. Sehingga lahirlah fokus penelitian yang pertama, penerapan design thinking dalam pembelajaran kimia,
Dan yang kedua, pengembangan keterampilan kreativitas melalui tahapan penerapan design thinking pada pembelajaran kimia. Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini terdapat pada 3 aspek, baik dari guru dan sekolah, peserta didik, dan mahasiswa. Baik untuk guru sekolah, itu bisa menjadi salah satu referensi di dalam penerapan pembelajaran. Untuk peserta didik bisa digunakan dalam memberikan solusi secara kreatif terkait masalah-masalah yang ada di lingkungan, salah satunya energi terbarukan. Dan bagi mahasiswa bisa dijadikan sebagai topik penelitian yang terbaru dan dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Kajian teori yang dibahas mencakup dari topik penelitian yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan, yaitu adalah pembelajaran kimia, design thinking, 15 tantangan global, creativity skill, dan karakteristik topik energi terbarukan. Terkait design thinking, yaitu adalah suatu metode atau model pembelajaran yang membantu pemecahan masalah kehidupan nyata yang sifatnya kompleks dengan pendekatan berpusat pada human center atau berpusat pada manusia dan membuat peserta didik itu menjadi kolaborator interdisipliner, yaitu suatu pembelajaran yang bekerja sama dan bisa memadukan antar beberapa subjek-subjek pelajaran. Dan salah satu tantangan global yang urgent di era sekarang yaitu terkait dengan climate change, dan ini berkaitan juga dengan energi. Selanjutnya yaitu adalah kreativitas berdasarkan definisi dari Buckingham, yaitu suatu ide yang baru atau originalitas. Dan terakhir, topik energi terbarukan ini menjadi salah satu topik terbaru di kurikulum Merdeka yang dicantumkan dalam CP 2022, yaitu pada pelajaran IPA kelas 10, mengidentifikasi, menganalisis, menemukan, dan merancang potensi sumber energi terbarukan di sekitar. Berikut adalah elemen dari pemahaman kimia dan keterampilan proses dari karakteristik materi energi terbarukan. Terdapat 4 pemahaman kimia dan 3 keterampilan proses dari materi ini. Jika dialokasikan atau dibagi dalam pembagian taksonomi Bloom, maka dapat dilihat sebagai berikut. 4 diantaranya terdapat di konseptual, persebarannya ada di C2, C3, C4, dan 1 di prosedural. Sedangkan pada psikomotorik terdapat pada 2 di rangkaian. Untuk metode penelitian dilakukan di SMA Negeri 30 Jakarta dengan subjek penelitian yaitu siswa SMA kelas 10 sebanyak 36 siswa-siswi yang digunakan secara metode kualitatif. Alasannya adalah pemilihan metode ini karena berfokus untuk mengeksplorasi perkembangan peserta didik dalam hal creativity. Prosedur penelitiannya dari awal yaitu menyiapkan rencana pembelajaran, menyusun instrumen penelitian, kemudian masuk ke pelaksanaan yaitu dilakukan implementasi design thinking dalam pembelajaran dan pengumpulan data, dan tahap akhir dilakukan coding data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Di dalam pengumpulan data ada 4 cara. Yang pertama observasi, reflective journal, wawancara, dan tes formatif khusus untuk menilai creativity. Untuk pembahasannya atau analisisnya menggunakan indikator creativity yang dirumuskan oleh Brockhart, yaitu ada 4, dilihat dari aspek variasi ide dan konteks, yang kedua variasi sumber, yang ketiga menyusun dan mengkomunikasikan ide, dan yang terakhir mengkomunikasikan sesuatu yang baru. Setelah mendapatkan data, dilakukan analisis data secara 3 tahap, mulai dari reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Dan berikut adalah teknik keabsahan data yang dipakai di dalam penelitian ini. Kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Ini adalah example dari proses design thinking tim 1 dari awal sampai akhir. Ada 5 tahap di dalam penerapan proses design thinking, mulai dari empathy, yaitu adalah menemukan, berusaha memahami dari suatu user, kemudian masuk kepada tahap berikutnya yaitu define. Dari hasil empathy sebelumnya kita bisa merumuskan suatu masalah yang didapatkan, kemudian masuk ke tahap ideate, mencari ide-ide sebanyak mungkin yang bisa menjawab dari masalah tersebut, dan berikutnya prototype, suatu alat sederhana representatif yang bersifat sementara untuk menyampaikan ide,
Kemudian terakhir adalah testing, yaitu menguji dari prototipe yang telah dibuat. Ini adalah salah satu alur dari proses tim 1. Model ini menggunakan model Plattner 2010. Ada beberapa tahapan atau variasi model terkait design thinking, tapi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yang dirumuskan oleh Plattner 2010. Berikut adalah hasil dari penelitian pada tahap empathy. Ini adalah salah satu foto ketika mewawancarai narasumber, di mana salah satu siswa sedang mewawancari tentang perkembangan energi terbarukan yang ada di Indonesia. Nah, fungsi dari tahap ini yaitu digunakan untuk memahami bagaimana pengalaman dan kebutuhan hidup mereka dalam arti user, ya, berdasarkan sudut pandang. Dan berikut adalah hasil transkrip wawancara. Ini adalah proses di mana dia sedang mewawancari user. Dalam topik penelitian ini, usernya yaitu adalah driver online, yang driver online ini menjadi topik karena berkaitan dengan energi, yaitu adalah baterai. Baterai yang habis dapat mengganggu pekerjaan, karena itu user yang digunakan adalah driver online. Kemudian tahap berikutnya setelah wawancara masuk ke divine, mereka merumuskan masalah. Kemudian setelah itu dia melakukan tahap idea, merumuskan semua ide-ide yang bebas, ide-ide yang menarik, ide-ide yang bahasanya itu out of the box, tanpa perlu mengintervensi ide-ide yang lain. Setelah dapat ide yang banyak, maka disimpulkan dalam satu ide yang kemudian akhirnya dibuat prototipe. Inilah prototipe yang salah satunya dari kelompok 1, yaitu menggunakan solar panel yang dikombinasikan dengan phone holder, sehingga driver online bisa menggunakannya selain sebagai penyangga handphone, juga bisa sambil mengecas ketika berkendara dengan memanfaatkan energi solar. Dan ini adalah salah tahap testingnya, dan semua 6 tim yang mencoba membuat prototipe itu berfungsi dengan baik, berhasil mengkonversi solar panel menjadi listrik. Salah satu di antaranya ada yang menggunakan electrochemistry atau elektrokimia, menggunakan energi dari hasil bahan kimia jeruk lemon dicampur dengan air garam. Hasil analisis dari creativity yang pertama adalah variasi ide dan konteks. Pada variasi ide ini ditunjukkan dari beragam cara dalam pembuatan solusi. Dan ini adalah salah satu ide yang dibuat: kincir angin, penghasil listrik, power bank, air garam, terus helm panas surya, dan power bank dari tenaga gerak, yaitu roda motor, serta wireless phone holder. Ya, Bapak, waktunya sudah habis. Oh ya, kurang lebih seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih untuk RIS 15. Bu Febri, maaf izin boleh bertanya. Untuk materi itu nanti, bukan materi, rekamannya kita boleh dapat nggak sih Bu, supaya buat bukti kita melakukan presentasi? Siap, nanti di-share Bu Citra Oh, baik, terima sama kasih. linknya. Iya, sama-sama Bu Citra. Ya, terima kasih. Iya, mungkin kita lanjut aja ya. Karena tadi sudah 3 presentasi, berarti kita langsung ke tanya jawab. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada 3 kelompok terakhir barusan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita bisa lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Yang tadi ya berarti belum PKM 18, apakah sudah siap? Pemakalannya izin Bu, barusan mohon maaf lupa mengabarkan. Oh gitu, ya udah. Berarti kita lanjut lagi ke RIS 20. Oleh 19 tadi udah Bu. Lengkap jadi 20. Atas nama Kak Nur Laila. Ada?
RIS 20 atas nama A. Nur Laila. Tidak ada, berarti kita lewat dulu. Berarti selanjutnya RIS 21. Bapak Ibnu Hadi. Ada? RIS 21, Bapak Ibnu Hadi. Iya, Mbak. Iya, Pak, sudah siap Pak untuk presentasi? siap insya Allah. RIS 21 ya. Iya, RIS 21. Oke, Baik. untuk RIS 21 kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillah, saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan bahasan tentang kajian mengenai pengembangan modul matematika terintegrasi karakter building menggunakan konsep problem solving materi matematika tingkat SD. Jadi utamanya di sini adalah tentang pengembangan modul dan dibahas secara kajian teori begitu. Dan ini anggotanya saya, Pak Yudi, Bu Eti, Mbak Dini, dan Mbak Rifa. Nah, ini sedikit motivasi tentang bagaimana modul itu disusun dan dikaitkan dengan karakter. Jadi matematika ini dipandang kadang-kadang menjadi lebih penting atau tidak penting terkait dengan sikap karakter. Ini ada satu tampilan ya, bagaimana apakah antrian lebih penting daripada matematika. Seorang guru di Australia menyatakan ketidakkhawatirannya kalau tidak pandai bermatematika, tapi mereka lebih khawatir kalau tidak punya budaya mengantri. Nah, padahal di sisi lain matematika itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena mengandung banyak muatan ilmu ya. Nah, kemudian di sini disajikan juga beberapa manfaat matematika, di antaranya di poin 3 ya, kemampuan problem solving, kemudian nomor 4, kehidupan sehari-hari. Jadi artinya matematika memang erat kaitannya dengan kondisi-kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Nah, di sini juga saya sampaikan sedikit latar belakang tentang adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang membahas tentang pentingnya watak, ya istilahnya watak di dalam undang-undang ini, dan kami memandang istilah akhlak watak ini bisa disamakan dengan istilah karakter. Kemudian adanya banyak kajian tentang karakter dikaitkan dengan matematika, kemudian adanya modul matematika dikaitkan juga dengan pembangunan karakter. Tetapi yang saya temui di sini di tingkat menengah ya, mungkin yang di tingkat dasar ada gitu ya, tapi saya melihatnya mungkin masih terlalu umum gitu. Nah, ini studi literatur tentang, tidak semua saya tampilkan di sini. Jadi prinsipnya adalah di dalam matematika ini ada karakter yang bisa dibangun ya, kemudian ada konsep problem solving di dalam proses penyampaian materi matematika. Tetapi ada juga yang melihat bahwa guru di sini masih mengajarkan materi-materi yang sifatnya hanya pengetahuan tanpa dikaitkan dengan nilai-nilai karakter yang dibahas oleh Ramlan. Nah, di sini kami berfokus untuk bagaimana mengembangkan modul berbasis pembangunan karakter, dan proses pembelajaran yang digunakan adalah problem solving untuk tingkat matematika SD. Jadi ada dua hal, kami melakukan kajian tentang modul, kemudian ya harapannya bisa menghasilkan suatu modul berbasis karakter. Nah, ini sedikit metode yang kami lakukan. Ya, pada dasarnya kami melakukan kajian literatur dan mencoba untuk membuat modul awal ya, modul awal sebagai cikal bakal pengembangan. Nah, beberapa hal yang sudah kami simpulkan ya, jadi memang sudah banyak kajian yang terkait dengan hubungan karakter dan pembelajaran problem solving untuk materi matematika. Kemudian juga sudah ada semacam rancangan modul ya. Nah, kami melakukan pembuatan modul ya waktu acara pengabdian kemarin, tetapi kami melihatnya dari sisi dampaknya ya, bukan dari sisi
pengabdiannya gitu. Dan di sini juga kami menyimpulkan bahwa kami melihat bahwa siswa SD di sini ya ketika diuji cobakan ya modul yang kami buat, modul tahap awal itu memang ternyata membutuhkan waktu dalam konsep soal problem solving, karena problem solving di sini kan biasanya untuk soal-soal yang tidak rutin ya, jadi memang ada sedikit kesulitan gitu. Nah, justru dengan itu kami harus menyusun sebagai suatu media ya, modul ini bisa apa ya, ya ketika modul itu disajikan, mereka tidak sekedar memahami dari sisi soalnya, dari sisi materinya, tetapi juga ada kaitannya, ada refleksi yang nantinya bisa berhubungan dengan karakter yang dibangun terhadap siswa itu sendiri. Dan tentunya tindak lanjutnya adalah berupa pemantauan ya, secara khusus tanda kutip, artinya di sini diperlukan suatu evaluasi ya terhadap penggunaan karakter, penggunaan modul yang dikaitkan dengan karakter siswa. Nah, ini rancangan yang sudah diimplementasikan gitu ya. Memang kami cobakan di dalam program pengabdian, tetapi di sini kami fokuskan dari sisi efektivitas dan kesesuaian kelayakan apakah modul berbasis karakter ini itu bisa menjadi sesuatu yang cocok ya di dalam materi matematika ini. Nah, ini kami ketika membahas tentang karakter, ya tentu saja filosofinya yang harus dibangun adalah pentingnya suatu karakter itu ya, lebih dari apapun. Nah, ini beberapa sumber yang kami pelajari, beberapa karakter yang bisa dibangun, diantaranya ini ya, ada disiplin, jujur, kerja keras, dan kreatif. Nah, kami sengaja membuat semacam ilustrasi karena memang targetnya kan SD yang senang dengan ilustrasi-ilustrasi apa istilahnya lucu-lucu dan menarik begitu ya. Kemudian ada ini ingin tahu, mandiri, komunikatif, dan kebiasaan disiplin. Nah, ini ya sedikit teori tentang problem solving. Ini kami sampaikan di dalam rancangan modul karena ini menjadi semacam acuan ya, semacam acuan bagaimana sebetulnya konsep problem solving itu nanti digunakan di dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, problem solving ini dikenalkan oleh Polya, ada 4 tahap. Justru dari 4 tahap ini nanti akan bisa diturunkan karakter-karakter apa saja. Misalkan ketika memahami masalah, apa sebaiknya karakter yang harus dibangun dari siswa SD ya. Kemudian perencanaan, melaksanakan perencanaan dan melihat kembali. Jadi ada hal-hal yang bisa dikaitkan dari 4 langkah ini terhadap karakter yang kita inginkan untuk dibangun. Nah, ini kami melihat ada contoh soal problem solving ini diambil dari soal olimpiade, karena biasanya soal olimpiade itu banyak juga soal problem solvingnya. Ini jenis soal problem solving. Ketika soal ini nanti disampaikan, kami ingin mengaitkan dengan karakter apa yang nanti dirasakan dan muncul oleh siswa, gitu ya, untuk siswa. Tetapi di sini sebetulnya peran guru juga penting, gitu ya. Artinya modul ini nantinya juga akan bisa digunakan oleh guru sebagai panduan untuk menuntun siswanya, sebagai solusi bahwa anggapan guru hanya menyampaikan knowledge ya, pengetahuan, tetapi justru dengan ini ya kita berharap guru walaupun menyampaikan materi, konten materinya tetap disampaikan, tetapi ada hal lain yang justru itu menjadi lebih penting, yaitu karakter itu sendiri. Nah, ini contoh soal ya. Kalau yang tadi ini soal yang sifatnya matematis, kalau ini yang soal sifatnya logika, ini kami berikan ya, kami berikan semacam pola ya dalam bentuk permainan. Jadi ini aturan permainannya, dan di sini kami tanyakan 4 hal yang terkait dengan dasar langkah-langkah Polya. Nah, ini contoh solusinya ya, 3 langkah, 8 langkah, dan nanti akan berapa langkah secara umum. Dan kami tanyakan juga nanti karakternya seperti apa. Nah, di dalam modul sebaiknya dibandingkan ya, dibenturkan suatu ilustrasi kondisi-kondisi yang dihubungkan dengan konsep problem solving matematika dengan kondisi keseharian. Nah, ini adalah contoh yang kami angkat gitu ya, masalah kemacetan, ketidakdisiplinan, membuang sampah, atau antrian, dan segala macam. Jadi di sini kami merasa pengembangan modul ini masih harus dilakukan, ya. Kemudian
secara sistematis harus dibuat gitu ya dari tingkat dasar sampai bahkan perguruan tinggi. Dan yang paling berat adalah memang menentukan soalnya ya, soal karakter dan problemnya itu. Begitu. Dan ini ucapan terima kasih kami kepada LPPM UNJ dan Fakultas MIPA yang telah mendukung. Ini beberapa referensi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada RIS 21 atas pemaparannya tadi. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu RIS 22. Apakah sudah siap RIS 22? Sudah siap. Kepada RIS 22 kami persilahkan. Saya izin persepsi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tampilan layar sudah terlihat, Bapak? Terlihat tapi buram, Pak. Oh gitu ya? Oke. Kendala sinyal ya. Oke, jadi ini adalah penelitian yang kami sudah lakukan ya, yang judul analisis literasi sains pada pembelajaran bahasa komunikasi isu. Nah, latar belakang yang akhirnya menjadi isu yang akan kami angkat adalah yang pertama, peringkat literasi sains di Indonesia berada di posisi 74 dari 79 negara yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2018. Hal ini berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan disebabkan karena rendahnya minat membaca para peserta didik, lalu minimnya mengaitkan pengetahuan sains dengan fenomena di kehidupan nyata, dan pembelajaran yang hanya terpusat pada guru secara konvensional. Lalu literasi sains ini mengapa akhirnya penting untuk diangkat? Karena membuat seorang individu menjadi lebih sadar akan keputusan pribadinya, sehingga ini akan memunculkan awareness daripada seorang peserta didik. Dibutuhkan akhirnya sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat mengaitkan isu-isu sosial, isu-isu di masyarakat dengan konsep-konsep materi yang ada di sekolah, sehingga di sini ditentukanlah sebuah pendekatan yaitu social scientific issue untuk meningkatkan literasi sains. Materi yang diangkat adalah materi asam basa yang mudah untuk dipahami di kehidupan sehari-hari, yang merupakan menjadi materi pada kelas 11 di semester 2, semester genap. Tujuan dan manfaatnya, tujuan ini untuk mendapatkan profil literasi sains peserta didik pada pembelajaran asam basa dengan terintegrasi social scientific issue. Lalu manfaatnya bagi guru untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan inovasi metode pembelajaran, bagi sekolah adalah untuk memberikan variasi pembelajaran, dan bagi peserta didik untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, dan memberikan pembelajaran bermakna pada pendidik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan subjek 30 peserta didik kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 33 Jakarta pada bulan Januari sampai April 2022. Prosedur penelitian dilakukan terbagi menjadi 3, kegiatan awal, inti, dan akhir. Kegiatan awal melaksanakan perencanaan, membuat RPP, menyiapkan instrumen. Lalu kegiatan intinya pelaksanaan pembelajaran dan memberikan tes literasi sains. Terakhir, pada kegiatan akhir di sini mengolah dan menganalisis data dan mengambil kesimpulan. Teknik yang dilakukan ada wawancara, LKPD, jurnal refleksi, dan tes literasi sains. Secara umum dilakukan dengan adanya diskusi, jadi banyak siswa peserta didik yang cukup aktif pada saat sesi luring saat itu, namun ketika saat daring mengalami banyak kekurangan karena pasif dan study tersebut. Nah, ini penerapan dari social scientific issue sendiri ada problem analisis menggunakan isu yang cukup dekat, lalu verification the science untuk bisa mengembalikan lagi terhadap
ilmu atau konsep materi yang diambil, yaitu asam basa, lalu difokuskan kembali dari isu yang sudah diangkat di awal dan dikaitkan dengan konsep materi seperti apa yang dibawakan. Lalu pada tahap keempat melakukan role playing atau bermain peran. Di sini aktivitas peserta didik diisi dengan beradu argumentasi dan memberikan sudut pandang dari kelompok masing-masing. Lalu di akhir peserta didik mengisi refleksi. Ya, aktivitas refleksi ini berupa jurnal yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi dan tanggapan dari peserta didik terhadap pembelajaran sosio-scientific issue. Adapun berikutnya adalah hasil dari literasi sains, ya. Di sini terdapat 5 skala yang disusun oleh Schwartz. Ada scientific literacy, fungsional, multidimensional, nominal, scientific, dan konseptual. Dan di sini terdapat 4 aspek, ada sikap, konteks, kompetensi, dan pengetahuan. Adapun hasilnya disajikan pada diagram tersebut. Pada aspek sikap, peserta didik mayoritas pada level scientific literacy, yang mana tidak dapat menanggapi pertanyaan secara ilmiah. Lalu pada aspek konteks, dominan pada scientific literacy dan nominal. Scientific literacy selain tidak mampu menjawab juga terjadi banyak miskonsepsi di dalamnya. Pada aspek kompetensi, berada pada nominal scientific literacy juga yang menunjukkan miskonsepsi. Dan pada aspek pengetahuan, cukup banyak di nominal scientific dan functional scientific. Dan tandanya sudah mengenali suatu konsep yang berkaitan dengan sains. Kesimpulan pada penelitian kali ini, pendekatan sosio-saintifik bagi peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpendapat dan menumbuhkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan. Lalu pada tes literasi sainsnya, peserta didik cukup baik dalam aspek pengetahuan dan kompetensi. Pada aspek sikap, banyak menunjukkan sikap scientific literacy, dan pada aspek konteks terbanyak pada illiterate science dan nominal scientific literacy. Sekian paparan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Lanjut ke tim selanjutnya, yaitu RIS 23. RIS 23, apakah sudah siap? Siap, Bu Ebi. Sebentar ya, saya bukakan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu terkait strategi people design pada pengembangan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih literasi budaya siswa sekolah dasar. Saya Imedia MPD bersama tim, ada Dr. Gustiar MPD dan Bapak Taufik MPD. Yang berhubungan yaitu ketika terbelakang terjadi kompleksitas kurikulum merdeka yang bertentangan dan permasalahan pendidik, panduan penyusunan pelaksanaan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelima masih belum menjawab permasalahan pendidik. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kehidupan masyarakat atau permasalahan di lingkungan serta pendidikan. Kearifan lokal yang mulai perlahan ditinggalkan sehingga literasi budaya yang masih minim di kalangan generasi muda perlu dilakukan sejak dini. Pengetahuan kearifan lokal dari budaya setempat perlu dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Strategi desain yang digunakan untuk menyusun isu kerangka model proyek penguatan profil Pancasila untuk melatih literasi budaya siswa sekolah dasar. Literatur didapati modul proyek penguatan
profil belajar Pancasila berdasarkan Permendikbudristek adalah bahan ajar berupa kegiatan kurikuler yang berbasis proyek dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Lalu pada pokok backward design yang digunakan yaitu menentukan tujuan, merancang asesmen, dan merancang kegiatan. Kemudian studi literatur tentang kearifan lokal yaitu suatu keunikan bagi suatu daerah yang dapat sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga unsur gagasan termasuk berimplikasi pada teknologi dan estetika. Literasi budaya sebagai bentuk pengetahuan tentang budaya dan juga bentuk penerapan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan studi literatur, pengkajian, dan analisis penelitian sebelumnya, didapatkan kelebihan penelitian yang dilakukan yaitu mengembangkan modul P5 yang menerapkan strategi backward design lebih mudah dipahami langkahnya oleh guru dan dapat mudah juga diikuti kegiatan oleh siswa, serta kegiatan yang dapat melatih literasi budaya dapat menghasilkan perilaku sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat, menghasilkan kerangka implementasi strategi backward design. Modul P5 berdasarkan kearifan lokal daerah setempat, menguji kelayakan implementasi strategi backward design pada pengembangan modul P5 bertemakan kearifan lokal dalam melatih literasi budaya siswa sekolah dasar. Metode pada penelitian ini yaitu R&D yang menggunakan model round tree. Prosedur pengembangan yang dilakukan pertama tahap perencanaan yaitu analisis kebutuhan, analisis kurikulum merdeka. Kemudian persiapan penulisan yaitu pengembangan topik. Pada tahap 3 penulisan dan penyuntingan yaitu penyusunan draft berupa storyboard dan instrumen, produksi prototipe, kemudian menghasilkan prototipe 1. Pada evaluasi produk, dari hasil tahapan model round tree tadi menghasilkan prototipe 1 yang dievaluasi menggunakan expert review, kemudian dilakukan review 1, menghasilkan prototipe 2, kemudian pada uji coba face-to-face tryout menghasilkan revisi 2 dan menghasilkan produk akhir modul P5 berbasis kearifan lokal. Hasil dari pengembangan tahap round tree yaitu perencanaan, analisis kebutuhan di mana guru membutuhkan contoh bukan hanya panduan umum tapi contoh dari modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mudah dipahami dan langkah-langkahnya dapat diterapkan di sekolah dasar. Kemudian analisis panduan kurikulum yang menghasilkan analisis struktur modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kearifan lokal. Tahap kedua yaitu persiapan penulisan, mengembangkan topik-topik kearifan lokal disesuaikan dengan kajian budaya Sunda yang merupakan objek penelitian. Mengkaji dan mendata keragaman budaya kearifan lokal suku Sunda terkait kesenian, makanan, minuman khas, gaya busana, serta senjata tradisional, keragaman bahasa dalam bentuk seni seperti pantun, dan bentuk komunikasi dalam bersosialisasi. Penulisan dan penyuntingan, penyusunan draft, desain awal modul P5 berupa storyboard dan instrumen, produksi prototipe yaitu menghasilkan layout produk P5 setelah melalui proses penyuntingan. Hasil evaluasi yaitu expert review menghasilkan dari ahli materi menyatakan rata-rata kelayakan produk 98% dengan kategori sangat baik. Ahli pembelajaran proyek menghasilkan rata-rata 99 dengan kategori sangat baik. Ahli budaya menyatakan sebesar 98% dengan kategori sangat baik. Face-to-face tryout dilakukan melalui diskusi penyampaian produk langsung kepada pengguna yaitu guru yang didampingi kepala sekolah dari Sekolah Dasar Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan Garut. Hasil diperoleh yaitu nilai kemudahan penggunaan dan kelengkapan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kearifan lokal untuk melatih literasi budaya siswa sekolah dasar.
pengenalan, pemahaman, dan refleksi yang mendalam terhadap nilai kearifan lokal dalam rangka perilaku global perlu difasilitasi sekolah sebagai bentuk dari pendidikan dan menghasilkan kodratnya zaman. Kemudian modul proyek P5, tema kearifan lokal ini dapat digunakan supaya peserta didik menggali, menganalisis, dan mengapresiasi kearifan lokal sebagai bekal berkehidupan global. Sejak usia sekolah dasar, kearifan lokal ini ditanamkan kepada anak-anak supaya identitas dan nilai-nilai leluhur dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Serta melalui tahapan pengembangan diharapkan produk dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah dasar untuk merancang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kearifan lokal yang lebih variatif. Kesimpulan, prosedur pada penelitian pengembangan model Rountree terlaksana dengan baik dan menghasilkan prototipe 1 modul proyek penguatan profil Pancasila yang sangat baik. Kemudian evaluasi modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang layak secara segi materi, pembelajaran proyek serta budaya, dan dapat dengan mudah dan lengkap dilaksanakan oleh guru dan sekolah dasar. Kemudian sarannya adalah studi literasi ini tidak berhenti pada literasi budaya, terutama pada siswa sekolah dasar. Kegiatan-kegiatan pembelajaran sebaiknya dirancang untuk melatih literasi siswa. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih. Karena sudah 3 yang presentasi, berarti sekarang masuk ke sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk terakhir kelompok 3 kelompok terakhir barusan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut saja ya ke tim selanjutnya, yaitu list 24. List 24, Ibu Farah Fadila, apa sudah siap? Iya Mbak, dengan R24 betul? Iya, kepada RIS 24, dipersilahkan. Saya izin share screen ya Mbak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, izin membahas pemaparan tentang penelitian yang sudah saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Fadilah dan di sini penelitian saya bersama dengan Prof. Wibu Rahmawati dengan judul analisis kemampuan berkritis peserta didik dengan pendekatan brain-based learning melalui integrasi konteks Islam pada materi struktur atom. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu ada 3 hal. Pertama ada pembelajaran kimia yang materi kimia ini cenderung tidak mudah dipahami sehingga membutuhkan berpikir kritis yang tinggi menurut kami 2017, dan kemudian ada struktur atom. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dengan pembelajaran subkulit dan orbital yang berkaitan dengan konfigurasi elektron. Ini dikutip dari Kardion 2018. Kemudian ada konteks Islam, jarangnya yang mengintegrasikan ayat Al-Quran dalam pembelajaran kimia. Padahal ada pengaruh pemahaman yang cukup signifikan. Ini menurut Majid 2021.
Lalu dari pembelajaran kimia ini ada presentasi ilmu kimia, yaitu ada 3 kuncinya, makroskopik, mikroskopik, dan simbolik, agar kita dapat lebih mudah mempelajari kimia dengan lebih efektif. Kemudian juga dalam konteks kimia, dalam pembelajaran kimia, ini ada beberapa hal yang akhirnya mudah untuk kita integrasikan, yaitu mengutipkan beberapa ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran, kemudian menyisipkan nilai religius dalam materi pembelajaran, dan mengkaitkan kesimpulan pembelajaran menurut Suputra 2018. Adapun di sini yang menjadi konteksnya yaitu berpikir kritis, kami menggunakan indikator SCI 1020, terdapat 5 indikator, yaitu kemampuan menganalisis masalah, konseptualnya, menghubungkan gagasannya, membentuk dan memberikan asumsi, serta menarik kesimpulan. Yang jadi fokusannya yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis pasar didik dalam materi struktur atom yang terintegrasi konteks Islam jika menggunakan pendekatan Prembors. Tujuannya dapat mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis pasar didik dalam materi atom yang terintegrasi konteks Islam menggunakan pendekatan Prembors. Lalu di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama waktunya itu di tahun lalu, penelitian telah terlaksana, kemudian metodenya kualitatif, tempatnya di MAN 20, dan subjek penelitiannya sekitar ada 35 peserta didik di kelas 10 IPA 2 MAN 20 Jakarta. Adapun prosedur penelitiannya tahap 1 perencanaan, terus ada tahap pelaksanaannya, dan tahap akhirnya coding data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya di sini ada teknik keabsahan datanya, ada product engagement, dan member checking juga. Dan penelitian ini menggunakan sintak pembelajaran yang terintegrasi. Yang pertama ada persiapannya, kemudian dan ini salah satu, dan ini lanjut ke hasil pembahasannya. Pertama di tahap persiapan, peserta didik diberikan stimulus tentang pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian membuat kesepakatan belajar dengan peserta didik pada pertemuan pertama. Ini ada cuplikan catatan dari peneliti, dan di sini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dapat membuat peserta didik lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Kemudian di tahapan persiapan juga, di sini dikaitkan juga dengan ayat Al-Quran, di Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8 yang berkaitan dengan atom. Lalu di tahap akuisisi, yaitu memberikan informasi yang valid ke peserta didik, akan tapi sebelumnya peserta didik diberikan kesempatan untuk menggali sendiri informasi yang dibentuk di kelompok-kelompok kecil. Dan ini cuplikan dari pernyataan peserta didik yang akhirnya diperkuat juga oleh Hardiyati Ningsi 2021, proses mencari informasi dari berbagai sumber dan kemudian mengolah data tersebut dapat meningkatkan berpikir kritis. Lalu di tahap elaborasi ada meninjau dan mengevaluasi pekerjaan sendiri dan orang lain sehingga menggabungkan informasi yang didapatkan oleh peserta didik. Nah, di sini kita juga melakukan wawancara, dan hasil wawancaranya peserta didik akan dilatih untuk dapat mengevaluasi pekerjaannya diri sendiri dan teman-temannya. Lalu di tahap pembentukan memori, ini terbagi jadi 2 tahap, yaitu tahap inkubasi dan pengkodaan memori. Dan di sini ada pengintegrasian dalam konteks Islamnya. Kami ambil di surat Yunus ayat 61 yang mengkaitkan dengan teori atom yang diungkapkan oleh J.J. Thomson. Lalu diperkuat oleh Yulvina Maisari 2015 bahwa otak membutuhkan waktu untuk berproses dan mengkonsolidasi informasi baru dapat dicapai melalui berbagai aktivitas seperti refleksi, meditasi, dan relaksasi. Kemudian di tahap integrasi fungsional, pada tahap ini peserta didik dipersiapkan untuk pembelajaran berikutnya, diberi kesempatan untuk menarik kesimpulan dan makna dari pembelajaran hari tersebut. Nah, di sini ada wawancaranya juga,
mereka mengungkapkan setelah kita maju untuk presentasi atau menjawab soal di depan akan ada apresiasi sehingga semangat untuk menjawab dan mengerjakan soal di depan kita. Lalu itu prosesnya, dan sini kami menganalisis dari metode yang digunakan yaitu kemampuan berpikir kritisnya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, dapat dilihat di grafiknya pada level baik atau cukup memperoleh 49%, dan ini ada cuplikan jawaban tes tulis peserta didik dengan level 4 ini 17%. Disimpulkan bahwa sebagian peserta didik telah mampu mengidentifikasi masalah. Kemudian di indikator pemahaman konseptualnya pada level 4 atau sangat baik ini cukup tinggi di level 26%, dan juga ada cuplikan jawaban tes berpikir kritis peserta didik pada level 4 bahwa kemampuan pemahaman konseptual peserta didik sudah cukup optimal dengan menunjukkan 26% jawaban peserta didik di level 4. Kemudian di indikator menghubungkan gagasan atau ide, di sini juga cukup tinggi pada level 4 atau baik sekali memperoleh 31%. Dan di tahap ini juga kita mengintegrasikan konsep Islamnya yaitu pada materi partikular dasar. Lalu kemampuan yang selanjutnya itu indikator berasumsi. Di sini berdasarkan diagram di samping didapatkan bahwa kemampuan memberikan asumsi peserta didik sudah cukup baik. Di level 3 atau baik itu mendapat 49%, dan di level 4 atau sangat baik itu mencapai 23%. Kemudian di level berasumsi juga kita mengkaitkan. Apakah sudah selesai, Mbak Febriani? 1 menit lagi ya, Bu. Di sini juga mengkaitkan dengan konteks Islam di materi konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Lalu yang terakhir ada indikator menarik kesimpulan. Di sini dapat dilihat bahwa didapatkan data kemampuan peserta didik dalam menarik kesimpulan pada level 4 atau baik sekali paling kecil dengan persentase 11% jika dibandingkan dengan indikator berpikir kritis yang lain. Nah, ini ada cuplikan dari jawaban peserta didik dari tes yang telah dilakukan. Lalu dari kesimpulannya ada 5 yang dapat kita ambil. Strategi pembelajaran BBL dapat membantu peserta didik dalam menumbuhkan dan maksimal kemampuan berpikir kritis, kemudian terciptanya pembelajaran yang efektif, kemudian peserta didik antusias dalam mengkaitkan ayat Al-Quran dengan teori atom dan konfigurasi elektron, lalu peningkatan kepercayaan diri peserta didik, dan yang terakhir pada level 4 atau sangat baik hasil yang tertinggi yaitu 31 pada kemampuan menghubungkan gagasan. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu pendekatan BBL membutuhkan waktu yang cukup dan fasilitas yang memadai agar proses pembelajaran lebih optimal, dan mengintegrasikan nilai Islam pada materi struktur atom mendukung peserta didik dalam melatih kemampuan berpikir kritis sehingga dapat diterapkan pada materi pelajaran yang lain. Sekian dari saya pemaparannya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke peserta terakhir ya, PKM 19. PKM 19 ada di sini. PKM 19, Bapak Krisanjaya, apakah sudah siap? Izin masih di jalan, saya sebentar lagi nyampe. Mohon izin. Bu. Masih dalam perjalanan, sebentar lagi sampai. Boleh dilewat dulu. Kebetulan Bapak yang terakhir, Iya, kita tunggu aja berarti Pak. Boleh saya kirim filenya atau bagaimana, masih dalam perjalanan? Nanti saya lisannya. Boleh. Nanti kami bantu share-kan Pak Krisan. Sebentar ya, sebentar. Masih dalam perjalanan, sebentar. Saya kirim dulu. Ya.
Untuk Bapak Ibu peserta presentasi yang sudah presentasi tadi jangan leave dulu karena nanti kita terakhir akan ada foto bersama ya. Mohon izin sudah saya kirim ke panitia melalui WA. Mbak siapa ya? Filenya. Iya, sebentar kami cek dulu ya. Saya kira ya pukul 14 saya. Maaf, dalam berjalan sebentar lagi. Apakah sudah? Baik. Kasih mohon maaf. Sebentar lagi baru menyampai. Ya, silakan. Saya bantu memoderator ya, Pak. Makasih ya, Mbak. Makasih. Ini adalah tahun ketiga dari pelaksanaan SPM kami, PKM kami, dan pada tahun ketiga ini kami meningkatkan literasi membaca khusus untuk diseminasi kekacauan informasi di media sosial di masyarakat Kampung Sawah. Mohon izin berikutnya, Mbak. Halaman berikut. Nah, ini 3 hal pokok yang menjadi latar dari pengabdian pada masyarakat ini. Kampung Sawah adalah kampung yang memiliki karakteristik unik. Di kampung ini ada 3 masyarakat pemeluk agama yang berbeda, dan di dalam satu rumah adik kakak atau orang tua dan anak itu dimungkinkan memiliki pemeluk agama yang berbeda-beda. Namun pada kenyataannya mereka dapat hidup rukun sejak lama. Sifatnya sangat unik. Jadi misalnya ketika Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Kristiani membantu merapikan, menyiapkan satu parkir untuk para warga Muslim. Baiknya ketika Natal, mereka remaja-remaja masjid membantu masyarakat Kristiani untuk merayakan Natal. Keharmonisan atau keakselerasian hidup ini sudah berlangsung lama. Lanjut ke halaman berikutnya mungkin. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, potensi untuk terjadi pecahan itu sangat tinggi kalau pecahannya ditimbulkan dari perbedaan adat istiadat dan perbedaan pemeluk agama. Nah, perpecahan itu bisa muncul karena adanya informasi yang palsu, informasi berita yang bohong atau hoax. Sedangkan mereka semua sangat berhak dalam kehidupan sehari-hari, sangat akrab dengan gawai atau gadget. Satu berita saja yang bisa membuat mereka menjadi terpecah atau menimbulkan sengketa dalam satu keluarga ataupun dalam satu keluarga besar. Nah, ini menarik bagi kami sehingga pada tahun ketiga ini, kalau tahun pertama mereka belajar untuk mengenali hoax, pada tahun kedua mereka berusaha mencegah hoax, pada tahun ketiga ini mereka ditambah kompetensinya menjadi menghentikan kekacauan informasi, baik yang sifatnya disinformasi maupun misinformasi. Sehingga yang kami lakukan adalah menguatkan
menguatkan kemampuan identifikasi berita bohong, karena tahun 1 dan kedua mereka sudah mendapat bagaimana mengenal berita bohong itu dengan 12 ciri. Kemudian memahami dengan cermat apakah berita yang mereka peroleh itu sifatnya misinformasi atau disinformasi. Informasi nanti akan kita ketahui beritanya benar, tapi manfaatnya atau tempatnya salah dan disampaikan secara salah sehingga dapat menyesatkan. Sedangkan disinformasi memang beritanya salah, kalau diteruskan dapat merugikan atau menyerang satu kelompok atau seseorang. Nah, yang kompetensi yang ketiga, mereka bagaimana mencegah kepada siapa, berperilaku seperti apa kalau mereka mendapati suatu informasi yang sifatnya disinformasi maupun misinformasi. Lanjut, mohon izin. Nah, ini jadi mereka perlu mereka memerlukan satu identifikasi berita bohong seperti apa penguatannya, kemudian memahami secara cermat hakikat misinformasi dan disinformasi berita sosial dalam media, termasuk di dalamnya berita itu manakala mereka menjadi saksi atau mengalami sendiri apa yang diberitakan dalam media. Jadi pentingnya bagi mereka bukan hanya mengoreksi apakah beritanya itu benar atau tidak, tetapi sifat koreksinya bersifat sekunder. Itu juga mereka tahu kemana mereka harus mengetahui itu. Tapi kalau sifatnya langsung yang mereka alami atau dekat dengan mereka bisa konfirmasi ke tempat-tempat atau pihak-pihak yang mereka. Yang ketiga, bagaimana mereka mencegahnya supaya kekacauan informasi tadi baik yang dis maupun mis itu tidak menyebar ya atau tidak terdiseminasi. Halaman berikut. Nah, ini ciri-ciri memorisasi saya kira bisa dipercepat karena sifatnya sangat konseptual. Nah, ini juga konsep berita bohong. Ada 3 dalam disinformasi, dalam kekacauan informasi ini. Tetapi dalam pengabdian pada masyarakat ini hanya 2, itu hanya mis dan dis. Sedangkan malinformasi ini sifatnya hanya pihak tertentu. Kalau sifat hanya pihak tertentu sangat kami hindari karena misalnya menyerang tapi merugikan tidak kolosal ya, misalnya jangan beli bakso di tukang bakso itu, baksonya dari daging ayam mati. Nah, ini menyerang sesuatu pihak itu tidak kami kaji karena sifatnya mudah dikonfirmasi, tidak jauh. Tapi yang kami kaji supaya tidak terdiskriminasi, kekacauannya adalah misinformasi dan disinformasi. Misinformasi itu adalah penyebaran informasinya palsu, tapi tidak sengaja ya, dibuat tidak ada maksud untuk menyesatkan. Informasinya palsu, mereka tidak mengetahui. Sedangkan disinformasi, penyebaran informasi yang disengaja atau yang diketahui salah dibuat dengan maksud menyesatkan dan menipu. Lanjut. Nah, ini juga teori tentang berita bohong. Mereka sudah tahu ini ada 6 konten berita bohong. Pokoknya lucu ya, padahal palsu. Lucu tapi palsu, seolah-olah benar, sehingga kalau diyakini menjadi sumber perkara ya. Misalnya perlengkapan ibadah yang terbuat dari A dan B, sifatnya kelakar tapi itu dapat merusak kerukunan umat beragama di antara mereka. Dan yang ini sifatnya sangat teori, mohon izin dilewat. Nah, ini strateginya ada pengawasan rumor, jangan sampai berkembang rumor yang tidak sesuai dengan faktanya atau bohong. Kemudian pesan berbasis bukti, masyarakat disampaikan bukti. Kalau tidak tahu bukti, nanti tanya kepada siapa buktinya itu. Kalau tidak tahu, tunggu konfirmasi dari dari situs-situs yang memang resmi atau fanpage atau kelompok-kelompok yang memang punya kegandrungan atau pegiat dari informasi yang benar. Yang ketiga adalah penegakan mekanisme regulasi untuk mengendalikan disinformasi ya. Ini nanti sifatnya regulasi dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Kementerian Informasi. Berikut lanjut, saya yang metodologi saja saya kira. Nah, ini masih teoritis, langsung boleh Bu. Halaman berikut. Nah, ini metodenya. Jadi kami melaksanakan pelatihan literasi membaca masyarakat Kampung Sawah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencegah adanya persebaran kekacauan informasi berita bohong. 16 jam, 2 hari ya, 1 hari 8 jam kali 2 itu hari Sabtu dan Minggu, karena ini sifatnya masyarakat. Masyarakat itu warga Kampung Sawah, guru sekolah dasar Jatimurni 6 dan 1, kemudian pemuda Karang Taruna, orang tua muda, dan seterusnya itu kita kelompokkan dalam masyarakat, bukan hanya warga. Itu mendapati konsep gerakan literasi itu apa, dan
Ya, baik, lanjut tadi sudah. Nah, ini untuk poster yang kami buat, itu tahapannya seperti ini. Yang pertama ilustrasi dulu apa yang harus kita sampaikan dalam bentuk gambar dan torehan verbal, sehingga gambar dan torehan verbal nanti dipahami oleh peserta pelatihan, utamanya, sehingga dipahaminya itu tidak keliru ya. Kemudian di draft dulu, draft ini juga dengan bantuan ahli seni rupa atau perupa, kemudian didiskusikan oleh tim, apakah bentuknya seperti ini, ikonnya benar, ukuran sebelumnya, dan terakhir adalah revisi. Nah, setelah revisi hasilnya nanti akan kita sampaikan. Lanjut halaman berikut, Pak. Nah, ini hasilnya. Yang tadinya kondisi sekarang tadi sebelum PKM itu mudah terpengaruh oleh berita bohong. Jadi kalau ada berita, entah itu beritanya sifatnya lucu atau apa namanya humor, itu mereka tidak melihat unsur kebenarannya mula-mula. Tapi mulai dari PKM ini mereka tahu entar dulu lucu itu adalah konsep berita bohong. Apakah faktanya itu adalah benar atau tidak. Kemudian ketika diberikan perlakuan, nanti akhirnya mereka dapat mengidentifikasi fakta di dalam media sosial dan mengklasifikasikan, dan terakhir adalah bisa mencegah. Mulanya mereka berkembang ujaran kebencian, bisa berpotensi ya, potensi itu artinya kemungkinan timbul dari berita orang lain atau dari warga lain atau bukan warga kampung sawah, sifatnya viral, lalu mereka bisa berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama dan kerukunan budaya yang mereka miliki sejak zaman dulu. Akhirnya mereka memiliki literasi membaca dan etika berkomunikasi. Jadi mereka bijak dalam menggunakan media sosial, mulai dari kenali, klasifikasi, kemudian cegah, dan terakhir hentikan diseminasi. Yang ketiga, tadinya penggunaan digital mereka itu pada konten-konten yang konsumtif, pokoknya asal pakai ada media sosial, di media sosial, apapun yang diterima dipakai, disimpan, dibagikan. Kemudiannya menjadi media alternatif berkomunikasi, berliterasi membaca. Jadi apa yang mereka peroleh mereka bisa diskusikan, bisa mereka konfirmasi ya, mereka bisa tanyakan kembali, juga bisa mereka hentikan kalau tadi beritanya adalah bohong atau hoax. Halaman berikut. Nah, inilah bentuk poster yang disampaikan kepada mereka, baik informasi yang sifatnya verbal maupun non verbal. Bagian kepada mereka, jadi mereka mengetahui. Nah, ini kesimpulannya bahwa pelatihan di Kampung Sawah itu menjadikan kegiatan ini sebagai pedoman berliterasi, bijak untuk mendapatkan informasi di media sosial, mengelola informasi di media sosial, dan menyebarkan informasi di media sosial. Yang kedua, kesimpulannya adalah mereka menjadi cermat dalam mengidentifikasi faktanya dan bisa memilah tadi misinformasi dan informasi. Mana informasi yang salah dan memang disebarkan secara umum, ya tidak ada tujuan, informasi sudah salah, tidak ada tujuan untuk memecah belah, tidak ada tujuan merugikan, atau disinformasi, informasinya sudah salah dan memang tujuan untuk merugikan satu pihak dan seterusnya. Sedangkan sarannya berikut ada 2 dibagi kelompok besar sarannya. Lanjut, Mbak, bawahnya kondisi saya sedekat ke sampai 3 hal ya. Ini saya kira bisa dibaca langsung. Yang penting adalah bahwa keterlibatan seluruh pihak ini penting, karena tadi karakteristik Kampung Sawah dari dulu sampai sekarang itu adalah kampung yang unik, karakteristiknya tinggi. Kalau kita lihat di Indonesia Timur itu banyak, di Indonesia Timur ada satu masyarakat adat yang memang kakak beradik, tetangga, saudara besar, itu pemeluk agamanya berbeda dan budaya yang berbeda, tapi hidup dan rukun, sehingga itu harus tetap dijaga. Demikian yang dapat bisa sampaikan. Mohon maaf lagi. Waktu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Jadi, presentasi dari PKM 19 tadi adalah yang terakhir. Kemudian mungkin kita sesi tanya jawab yang terakhir aja ya. Mungkin dari 2 presentasi terakhir tadi ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada? Oke, nggak ada ya. Berarti kita lanjut ke penutupan ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, presentasi dari semua peserta sudah dilaksanakan.
Mungkin sekarang kita foto bersama dulu ya. Untuk Bapak Ibu yang masih ada di ruang Zoom, mohon dinyalakan kameranya untuk kita foto bersama. Ya, ini banyak yang sudah live ya. Gak apa-apa, seadanya aja. Ibu Farah, Ibu Suprihatin atau Bapak ya. Bapak Mulyono, Bapak Robi Haryanto, bisa dibuka kameranya. Iya, nggak apa-apa. Ya, segini aja ya. Oke, berikan senyuman terbaik dari Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan berakhirnya presentasi tadi, berakhir juga acara kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf jika saya ada kesalahan kata-kata atau apapun. Acara ini juga tidak sempurna, mungkin ada kesalahan, kami minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin terakhir dari Ibu Panitia, Ibu Dia ada yang mau disampaikan? Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak karena sudah menunggu sampai dengan sesi terakhir Rumparel ketiga ini. Izinkan saya menyampaikan 2 pemakalah terbaik. Yang pertama, itu ada di kode RIS 16 yang disampaikan oleh Ibu Hovifah. Sepertinya sudah tidak ada di sini ya. Lalu berikutnya yang disampaikan oleh Ibu Citra atau mungkin diwakilkan oleh Ibu Suprihatin ya saat ini ya. Dengan kode makalah PKM 17. Selamat atas terpilihnya sebagai pemakalah terbaik. Untuk pemakalah terbaik nanti akan mendapatkan sertifikat dari MJ Publisher. Terima kasih banyak. Sekian Bu Febri, info dari saya. Ya, terima kasih Bu Dia. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Banyak, Pak Makasih Hadi. banyak, Terima Mbak. Terima kasih Bu Dia, Bu Febri ya. Terima kasih. Izin. Ini sudah boleh live ya Bu, berarti? Sudah boleh Sudah. Pak Ibnu. Terima kasih Pak Krisna. Hati-hati di jalan. Makasih. Ya. Terima kasih banyak. Pengumuman lebih lanjut di WA Bu berarti ya Bu Febri ya? Iya Bapak. Informasinya. Oh ya, baik. Iya. Terima kasih Bu ya. Ya.